Halo, halo Tadi. Recording Halo, in Yai. progress. Iya, Siap, Ih. matiin. Ya. Belum waktunya, Di. Silakan, Ih. Udah sekarang. Halo, Tadi. Nggak apa-apa, Ih. Nggak apa-apa, langsung aja. Halo, Ya. Ih. Nggak apa-apa, Ih, sekarang, Ih. Tunggu. Ya. Ini. Oke, Jensen, hal. Hari ini Iyoyo akan berceramah ya. Ini Silakan Iyoyo untuk mulai ceramahnya. Oke, siap Adi. Halo, Kwejensen Tachiawan An. Senang sekali malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama lagi dalam sharing Dharma online. Kwejensen, topik bahasan malam ini akan saya bawakan adalah membina diri mencapai penerangan sempurna. Kwejensen, kansiaten sete malam ini kita bisa bersama-sama lagi dalam sharing Dharma spesial tema yang diadakan oleh media komunikasi Chen Huiruyen secara online. Tanggal 21 Mei 2021 bertepat Sigwe Capgo ya, Imlek 2572, umat Buddhis akan memperingati Hari Trisuci Waisak. Sebagai spesial momen kali ini, Yoyo akan menyampaikan pokok bahasan yang menceritakan bagaimana perjuangan seorang Pangeran Siddhartha ketika membina diri hingga mencapai kebudahan atau penerangan sempurna. Tapi sebelum melanjutkan, saya berterima kasih atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, Budi Luhur Guru Agung Secun Semu, kebajikan dari Maha Sesepuh dan Sesepuh ke Welas Asian Centian Tuanse, bimbingan para Ciangse, juga tentunya dukungan para budiman sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sharing Dharma ini. Kwejensen, dalam membina diri, tentunya kita akan menemui hambatan ataupun cobaan ya. Demikian juga dengan Sang Buddha. Di sini saya akan menceritakan gimana sih perjuangan seorang pangeran untuk mencapai penerangan sempurna. Semua dapat mendengar dan merenungkan. Ketika seorang membina diri, berbuat kebaikan aja nggak cukup, tapi dibutuhkan tekad yang kuat, semangat, dan keyakinan untuk mencapai keberhasilan seperti para suci. Kali ini saya akan menceritakan kisah riwayat hidup Sang Buddha Siddhartha Gautama. Semoga kita semua dapat memahami gimana perjuangan beliau dalam membina diri hingga mencapai kebudahan. Siddhartha Gautama adalah seorang pangeran dari Kerajaan Kapilawastu. Ayahnya Raja Sudodana dari suku Sakya, ibunya Ratu Mahamaya, putri dari seorang raja yang bernama Anjana dari kerajaan Palya. Ratu Mahamaya pada waktu sebelum mengandung Pangeran Siddhartha, beliau bermimpi. Beliau didatangi oleh seekor gajah putih yang di mana belalainya memegang sekuntum bunga teratai. Yang kemudian gajah putih itu masuk ke dalam perut Ratu Mahamaya. Pangeran Siddhartha dilahirkan di Taman Lumbini di bawah pohon salak pada waktu bulan Purnama Sidi Waisaka, sekitar 623 tahun sebelum Masehi. Pangeran Siddhartha diramalkan oleh petapa Asita dan Kondana bahwa ia kelak akan menjadi Buddha. Para Brahmana istana pun meramalkan bila Pangeran Siddhartha mewariskan tahta kerajaan, maka ia akan menjadi raja dunia. Pangeran Siddhartha menjalani kehidupan suci, maka ia akan menjadi Buddha. Nah, pada hari ke-7, setelah Pangeran Siddhartha dilahirkan, ibunya Ratu Mahamaya meninggal dunia. Raja Sudodana kemudian menikah lagi dengan Maha Prajapati Gotami, yang merupakan bibi dari Pangeran Siddhartha atau adik dari Ratu Mahamaya. Dari pernikahan itu lahirlah seorang putra yang bernama Nanda dan seorang putri yang bernama Sundari Nanda atau Rupananda. Raja Sudodana berharap Pangeran Siddhartha menjadi raja yang agung, yang besar. Untuk itu maka dia membangun 3 istana yang megah
agar ia dapat menikmati kehidupan duniawi dan hidup berbahagia. Tapi nggak gitu ya. Ketika berusia 16 tahun, Pangeran Siddhartha dinikahkan dengan putri yang cantik dan bijaksana bernama Yasodhara. Dari pernikahan itu, antara Pangeran Siddhartha dengan putri Yasodhara memperoleh seorang putra yang diberi nama Rahula yang berartinya belenggu. Suatu hari, Pangeran Siddhartha ingin keluar dari istana. Ia berkeliling kota untuk maka pada saat itu beliau melihat ada beberapa peristiwa, yaitu yang pertama orang tua, yang kedua orang sakit, ketiga orang mati, dan yang keempat seorang pertapa. Pangeran Siddhartha keluar dari istana ditemani oleh kusirnya yang bernama Channa. Ketika sedang berada di jalan, tiba-tiba seorang lelaki tua melintas di sepanjang jalan tanpa bisa dicegah. Pangeran Siddhartha sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ia bertanya kepada Channa, apa yang saya lihat itu? Channa menjelaskan, orang tua, seseorang yang tidak akan hidup lebih lama lagi, dan semua orang pasti akan mengalami usia tua. Pangeran Siddhartha sedih, terguncang hatinya. Ia berpikir dirinya sendiri, anaknya, ayahnya, istrinya, semua orang yang dicintainya akan menjadi tua. Dia ingin tahu apakah ada cara yang bisa mencegah dan mengatasi usia tua ini. Nah, 4 bulan kemudian, Pangeran Siddhartha keluar dari istana lagi, menyamar sebagai pemuda bangsawan. Ia berjalan kaki melihat-lihat kehidupan rakyatnya. Ketika ia tengah jalan, tiba-tiba terdengar suara seorang sedang menangis sambil memegangi perutnya, berguling-guling di tanah, merasakan kesakitan. Pangeran Siddhartha merasa iba. Dengan penuh welas asih, dia mendekati orang itu dan memangku kepalanya, berusaha menenangkan dan bertanya apa yang terjadi. Namun orang sakit itu nggak bisa jawab. Channa menjelaskan orang itu sedang sakit. Pangeran Siddhartha sangat sedih mengetahui fenomena duniawi ini karena sejak beliau dilahirkan hingga dewasa, beliau itu tidak pernah dikasih lihat hal-hal yang menyedihkan ya, karena di istananya itu semuanya diberikan kebahagiaan oleh ayahnya. Karena ayahnya takut kalau beliau sampai melihat 4 peristiwa itu diramalkan oleh para Brahmana, beliau akan menjadi Buddha dan meninggalkan istana. Nah, 4 bulan kemudian Pangeran Siddhartha kembali memohon untuk keluar istana. Di tengah perjalanan tampak iring-iringan orang di tepi jalan. Orang-orang itu mengusung sebuah tandu yang di dalamnya ada seorang lelaki kurus kering, terbujur kaku, ditutupi sehelai kain. Pangeran merasa heran, kembali bertanya kepada Channa. Channa pun menjelaskan, orang itu telah mati. Semua orang akan mati tanpa terkendali. Pangeran Siddhartha sering menyendiri merenungkan peristiwa tadi. 4 bulan kemudian ia meminta izin untuk keluar istana lagi. Dengan ditemani Channa, Pangeran menuju taman istana. Ketika ia sedang duduk di taman, Pangeran melihat seorang lelaki dengan kepala dicukur bersih datang dari kejauhan. Pangeran bertanya, siapa orang itu? Channa menjelaskan, orang itu adalah membina diri. Setelah mendengar hal itu, Pangeran merasa bahagia dan menyadari. Setelah melihat 4 peristiwa itu, Pangeran Siddhartha menyadari bahwa terlahir sebagai manusia atau ketidakkekalan yang duka ataupun derita. Oleh karena itu, beliau meninggalkan kehidupan rumah tangga dan istananya yang megah untuk menjalani hidup sebagai seorang pertapa dalam usia 29 tahun. Beliau bertapa di hutan Uruvela dan beliau berguru kepada Alara Kalama dan Udaka Ramaputa. Tapi dalam waktu singkat, ia dapat menyamai kepandaian kedua orang gurunya tersebut. Recording in progress. Beliau menyadari apa yang telah dilakukannya itu bukanlah cara untuk menyiapkan duka. Kemudian beliau melakukan praktek penyiksaan diri bersama kelima temannya, yaitu Kondana, Mahanama, Asaji, Badia, dan Wapa. Tetapi usaha beliau tidak berhasil dan hampir saja
hal itu merenggut nyawanya. Untung dengan susu yang diberikan oleh seorang gembala yang lewat. Kemudian beliau sadar bahwa cara menyiksa diri tidak dapat menghilangkan duka. Bahkan beliau mengetahui bahwa kesucian pikiranlah yang akan melenyapkan duka. Akhirnya beliau mulai makan 1 kali sehari sebelum pukul 12 siang. Cara ini dikenal dengan sebutan aturan Atasila ya. Bagi para biksu sampai sekarang masih melaksanakan Atasila ini. Beliau menempuh jalan tengah menghindari 2 ekstrim. 2 ekstrim itu adalah cara hidup berpoya-poya. Kelima orang pertapa. Ya karena dia makan ya, nggak menyiksa diri lagi. Pada saat Purnama Sidi di bulan Wesaka dalam usia 35 tahun, beliau mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha. Setelah bermeditasi di bawah pohon Bodhi di hutan Gaya dan mengalahkan godaan-godaan dari Mara. Pada saat itu, Siddhartha Gautama mendapatkan tahu dari Buddha Dipankara atau Janteng Kufo. Melalui memandang sebuah bintang di langit, mencapai kesadaran tertinggi, mendapatkan inisiasi, dan kemudian beliau meneruskan silsilah Tao di masa Pancaran Putih. Beliau menurunkan Dharma Sanubari di Gunung Lingsan dengan sekuntum bunga di tangan murid-muridnya. Aku memiliki Dharma sejati yang tersembunyi di dalam mata, hati ajaib yang tiada kelahiran dan kematian, nyata namun tidak berwujud. Dharma gaib ini tanpa aksara, di luar ajaran. Semua murid beliau nggak ngerti makna perkataan Buddha Sakyamuni ini. Hanya 1 orang murid yang bernama Mahakasyapa, dia tersenyum dan mengerti. Maka jadilah ia penerus dari Sakyamuni. Dari Mahakasyapa, Tao diturunkan kepada Ananda, dan seterusnya sampai ke generasi 28 Gautama. Awalnya ragu untuk menyebarkan Dharma kepada yang lain, tetapi karena manusia sulit terlepas dari kebodohan, keserakahan batin, dan kebencian. Namun, Dewa Brahma Sahampati meyakinkan Sang Buddha bahwa dengan sedikit debu di mata, manusia bisa memahami Dharma. Akhirnya, beliau pun setuju. Sang Buddha Siddhartha Gautama pertama kalinya membabarkan Dhamma di Taman Rusa Isipatana. Ketika itu, beliau bertemu dengan 5 orang pertapa yang dulu bersamanya. Di sanalah dia membabarkan Dhamma. Kelima orang tersebut mencapai tingkat kesucian dan menjadi pengikut Sang Buddha. Setelah mendengarkan yang pertama yang kita kenal dengan nama Dhammacakka Pawatana Sutta. 2 tahun setelah menjadi Buddha, Buddha dan rombongan Sangha mengunjungi keluarganya di Kapilawastu. Raja Sudodana, Rahula anaknya, dan anggota kerajaan lainnya menjadi pengikut Buddha Gautama. Nah, pada usia 80 tahun, Sang Buddha Gautama dan murid-muridnya melakukan perjalanan, kemudian mereka berhenti di Kusinara. Karena melihat kondisi Sang Buddha yang makin melemah, Sang Buddha berbaring di antara 2 batang pohon salah, mengumpulkan umatnya dan mengatakan bahwa ia akan mencapai parinibbana atau wafat. Buddha berpesan kepada umatnya, setelah kematianku, Dharma dan Vinaya akan menjadi guru bagi para sangha. Kata-kata terakhir Buddha Gautama adalah, segala hal di kehidupan ini akan berakhir, maka berusahalah dengan tekun sungguh-sungguh untuk mencapai pencerahan diri. Kemudian Sang Buddha Sakyamuni menutup matanya, beliau menjadi petapa Siddhartha Gautama mendapatkan 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran itu adalah kebenaran yang berlaku bagi siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, budaya, maupun agama. Diakui atau tidak diakui, suka atau tidak suka, setiap manusia akan mengalaminya dalam kehidupan dan diliputi oleh hukum kebenaran ini. 4 kebenaran mulia yang ditemukan oleh petapa Siddhartha yang bermeditasi di bawah pohon Bodhi hingga memperoleh penerangan sempurna dan menjadi Buddha. Muncul atau tidak muncul seorang Buddha di dunia ini, kebenaran itu akan tetap ada dan berlaku secara universal. Maka 4 kebenaran itu adalah yang pertama, kebenaran tentang adanya duka. Duka di sini artinya penderitaan
Yang kedua, kebenaran tentang sebab duka atau duka samudaya. Yang ketiga, kebenaran tentang lenyapnya duka atau duka niroda. Yang keempat, kebenaran tentang jalan berunsur 8 menuju akhir duka, dikenal dengan duka niroda gamini pati pada maga. Penjelasan tentang adanya duka. Berbagai bentuk penderitaan dunia ini dapat dirangkum ke dalam 3 bagian utama, yaitu yang pertama, penderitaan biasa saja, seperti kita saat mengalami sakit flu, sakit gigi, ya sakit yang normal, yang biasa yang kita rasain dalam kehidupan ya Koeciensian. Misalnya berpisah dengan orang yang dicinta, bertemu dengan orang yang dibenci, tidak tercapai apa yang diinginkan, rasa sedih, meratap tangis, putus asa, dan sebagainya. Yang ketiga, penderitaan karena memiliki badan jasmani, yaitu penderitaan karena kita lahir sebagai manusia, sehingga kita mengalami usia tua, sakit, kesedihan, kecewa, kematian, dan sebagainya. Penjelasan tentang duka akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Paticca Samuppada yang saling bergantungan. Yang kedua, penjelasan tentang sebab duka. Ketiga macam penderitaan tentu tidak muncul begitu saja, tapi ada sebab yang mendahului, bukan awal mula. Karena sebab, maka hal itu tidak dapat diketahui awal dan akhirnya. Sebab penderitaan itu adalah karena manusia diliputi oleh keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, sehingga mengakibatkan kelahiran yang berulang-ulang dari masa ke masa, dari satu alam ke alam berikutnya. Manusia banyak yang tidak menyadari bahwa kebebasan dari semua untuk penderitaan yang dapat dicapai ketika masih hidup, karena kebanyakan kita melekat pada kesenangan nafsu indera, menghancurkan kehidupan makhluk lain, menganut pandangan yang salah, yang menyusahkan banyak orang, dan menjanjikan kebahagiaan yang semu dan sementara. Belajar lebih baik tentang kebenaran universal. Menjadi orang yang dungu, yang hanya tahu tapi tidak membedakan kebaikan dan kejahatan. Inilah sebab penderitaan yang menyelimuti kebanyakan umat manusia, yaitu nafsu yang tiada henti atau tanha, keinginan-keinginan berlebih yang ada di pikiran, kegelapan batin, awija, yang menjadi sebab kelahiran berulang-ulang bagi dirinya. Penjelasan tentang lenyapnya duka. Sebagaimana suatu kesakitan akan sembuh ketika sebabnya telah diketahui dan diberikan obat yang tepat. Demikian pula penderitaan seseorang juga dapat ditransformasikan dengan mempraktekkan cara-cara yang benar dan berlaku secara universal. Kebahagiaan akan dicapai ketika ia terbebas dari penderitaan itu. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan sejati Koeciensian yang mana tidak akan diketahui kemana perginya seseorang yang telah terbebas dari derita batin dan jasmani. Inilah kebahagiaan nirwana atau kita mencapai nibbana. Kebahagiaan yang dapat dicapai bukan setelah meninggal dunia saja, tetapi juga ketika kita masih hidup di dunia ini. Nirwana bukanlah suatu tempat, melainkan keadaan di mana seseorang mempunyai pikiran yang sangat jernih, yang telah terbebas dari sifat serakah, kebencian, dan kegelapan batin. Ia dapat mencapainya karena ketika masih memiliki badan jasmani. Sebagaimana perjuangan Pangeran Siddhartha mencari jalan keluar dari fenomena usia tua, sakit, dan kematian hingga menjadi Buddha. Maka seperti itulah seseorang dengan sekuat tenaganya berusaha mengikis habis sifat-sifat jahat yang ada dalam dirinya, mengikis habis ego dalam dirinya, mengikis habis nafsu-nafsu indera yang memunculkan kebijaksanaan paling tinggi dalam kehidupannya, menjadikan dirinya sendiri sebagai orang yang baik, lebih suci meskipun masih bergaul dengan orang-orang dan berpenghidupan di masyarakat luas. Kelak ketika ia meninggal dunia, maka tidak akan ada lagi orang yang mengetahui kemana ia pergi, karena nirwana bukanlah suatu tempat. Sebagaimana api itu ada, namun tidak seorang pun yang dapat mengetahui kemana perginya api setelah padam. Jika diibaratkan sebuah lilin yang menyala, api itu adalah kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin. Dan batang lilin itu adalah
badan jasmani kita. Maka ketika nyala lilin padam dengan habisnya batang lilin yang terbakar, saat itulah fenomena-fenomena selanjutnya dari lilin tersebut tidak diketahui oleh siapapun. Inilah gambaran nirwana secara sederhana. Jadi sangat mungkin kebahagiaan sejati dapat dicapai bukan setelah meninggal dunia, tapi juga ketika kita masih hidup. Penjelasan kebenaran tentang jalan mulia berunsur 8 menuju akhir duka. Cara melenyapkan duka adalah dengan mempraktekkan jalan mulia berunsur 8 yang terdiri dari yang pertama, kebijaksanaan ada 2 poin, yaitu pengertian benar, pikiran benar. Yang kedua, kemoralan 3 poin, ucapan benar, perbuatan benar, pencaharian benar. Yang ketiga, konsentrasi, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Kochen-Sien, ketika ada yang menyatakan bahwa Tao ini tidak ada hubungannya dengan agama Buddha, maka kita bisa jelaskan di sini. Tao adalah hakikat kebenaran yang sejati, sifatnya universal. Hakikat kebenaran ini diberikan kepada badan raga kita oleh Sang Tien Murni. Asal mulanya roh suci ini sifatnya murni, tidak tercemar sedikit pun, dikarenakan kita sudah terlahir, hidup, sakit, tua, dan mati berulang kali selama 60.000 tahun lamanya, tercemar oleh nafsu indera seperti keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Maka untuk menolong roh suci kita yang kadang-kadang masih tersesat ya di dunia, Lao menurunkan firman Tuhan, diberikannya kuasa kepada guru agung kita Cikung Lause untuk mengadakan masa pelintasan umum 3 alam loka, di mana pelintasan umum ini meliputi alam manusia, alam dewa-dewi, dan alam gelap. Kesempatan kepada semua makhluk di 3 alam untuk dapat memohon Tao, memohon jalan ketuhanan atau Shu Tao. Setelah Shu Tao, kita dapat membina hati Tao kita yang semula atau roh suci kita yang semula, agar kembali kepada hakikat kebenaran yang sejati sebagai jalan untuk melepaskan diri dari perputaran roda reinkarnasi, tidak mengalami penderitaan lagi, hidup sebagai manusia yang hanya sementara. Kita bisa melihat ya bahwa ajaran Sang Buddha Gautama mengenai 4 kebenaran itu pada intinya sama dengan apa yang kita namakan pelintasan umum 3 alam loka. Sang Buddha mencari jalan untuk melenyapkan penderitaan, mencapai kebahagiaan tertinggi, mencapai nibbana. Sebenarnya, bila diibaratkan pohon, Tao ini adalah akar dari pohon tersebut. Sedangkan agama-agama yang kita ketahui sekarang ini adalah ranting-ranting yang hidup di pohon tersebut. Dengan demikian, agama-agama itu merupakan cabang sejauh tidak terbentuk, yang terlihat atau tidak terlihat. Tao ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Di langit, Tao adalah matahari yang menerangi siang hari dan bulan bintang yang menerangi kegelapan di malam hari. Tao ada di bumi. Tao adalah daratan tempat kita hidup dan bertumbuh dengan segala kebutuhan yang dapat memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia, seperti adanya air, tumbuhan, tanah yang kita butuhkan sebagai manusia untuk dapat hidup dan berkelanjutan. Tao ada di hati. Tao adalah roh suci kita yang sejati, di mana kita dapat memiliki hati nurani. Maka 4 kebenaran mulia yang didapatkan oleh Sang Buddha selaras dengan Tao yang kita dapatkan, Kochen-Sien. Jangan dibilang Tao adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran Sang Buddha. Iya. Kalau kita mau menyadari di suatu kitab, Sang Buddha Sakyamuni pernah berkata, di depan matamu, ya, kitab hari mujizatnya nirwana, ya Aldi. Dharma sejati yang aku miliki tersembunyi di dalam mata, hati ajaib terwujud. Dharma gaib ini tanpa aksara di luar ajaran. Demikian Kochen-Sien, tidak usah diragukan lagi bahwa Tao ini sejalan dengan pencapaian Sang Buddha yang mencapai kesempurnaan seperti kita juga. Beliau sudah mendapatkan Tao yang sejati, maka dikatakan kita yang sudah Kaikwang sama seperti para suci Sang Buddha Sakyamuni, Nanahe Pupo, di mana para suci itu mempunyai 3 hari penting dalam kehidupannya. Nah,
kita juga demikian. Maka saat ini kita yang sudah memohon tahu, mari kita sayangi jodoh tahu ini dengan baik-baik, membina diri, melaksanakan tahu, syu tahu, pantau dengan sepenuh hati, menjalankannya, berusaha memperbaiki diri, mengintrospeksi diri, jangan biarkan kemelekatan duniawi melekat di batin kita. Kita ciptakan suasana hati yang baik dengan selalu mengembangkan hati yang belas asih, menjaga ucapan, pikiran, dan perbuatan kita agar sesuai dengan hakikat kebenaran yang kita dapatkan. Selalu mawas diri, mementingkan kebaikan orang lain, jangan menonjolkan diri dan kesombongan, bersikap rendah hati, sopan santun, ramah, dan berkata yang baik pada siapapun, hilangkan hati yang egois, mau menang sendiri, menghargai pendapat orang lain, jangan memandang rendah pada siapapun. Kembangkan hati cinta kasih kepada semua makhluk, maka hati kita pun akan merasakan kebahagiaan. Dikatakan kita dapat menemukan bodhicitta. Bodhicitta adalah upaya seseorang untuk menjadi seorang Buddha. Jadi melakukan kebaikan untuk menjadi sempurna. Setelah sempurna pun tetap melakukan kebaikan. Ini yang disebut semangat bodhicitta. Di tengah badai COVID-19 Corona ini, ada dampak lain yang timbul seperti kecemasan akibat kejenuhan yang berlebihan karena selama COVID kita sering berada di rumah yang menjadikan tekanan. Banyak perusahaan yang tutup, karyawan dirumahkan, tahanan di penjara dilepaskan karena takut penularan COVID yang tiba-tiba. Usaha retail terancam bangkrut, tidak ada pembeli, pembeli beralih ke pasar online. Ini efek dari pandemi COVID yang mau nggak mau, suka nggak suka, yang harus kita rasakan. Tapi bagaimana kita menghadapinya secara cerdas? Bagi orang-orang yang mengerti, ini kesempatan bagi kita untuk berbuat kebaikan, seperti bisa mendirikan posko bantuan bagi penderita COVID. Peduli dampak COVID-19 dengan kegiatan membagikan sembako, membagikan nasi bungkus bagi yang kurang mampu, melakukan sesuatu yang bisa meringankan penderitaan orang lain. Hal ini banyak dilakukan oleh potang-potang lain atau wihara yang lain di sekitar kita. Tapi apa yang terjadi dengan di potang kita, jangankan untuk membantu orang lain, diajak sharing dharma untuk membantu diri kita sendiri aja, nggak semua umat mau mengikuti. Semangat bodhicitta inilah yang harus kita kembangkan. Bodhicarya Watara atau tekad bodhisattva ini kira-kira bunyinya begini, Kecensian. Aku bertekad menjadi obat bagi yang sakit, makanan bagi yang kelaparan, harta bagi yang berkekurangan, pelindung bagi yang takut, pemandu bagi yang tersesat, bahtera bagi yang ingin menyeberang, pelita bagi yang dalam kegelapan, pembaringan bagi mereka yang letih, pelayan bagi mereka yang perlu pelayanan. Semoga sepanjang masa saat ini dan selamanya aku melayani untuk menjadi sempurna ketika melayani. Inilah semangat bodhicitta yang perlu kita kembangkan di tengah pandemi COVID-19. Ada pernyataan Presiden Jokowi Kecensian yang menyatakan kita main dengan COVID-19. Pikiran Presiden sangat relevan dengan ajaran Buddha. Berdamai dengan COVID ini bukan kita bersahabat dengan COVID, menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Kita menolak, nggak senang, disitulah awal permasalahan. Karena menurut ajaran Sang Buddha, satu masalah atau kondisi bukan penyebab timbulnya penderitaan, tetapi justru penolakan kita terhadap situasi kondisi tersebut, itulah awal penderitaan. Bukan COVID-19 ini yang menyebabkan kita menderita, tapi kita nggak terima, hati kita menolak. Berdamai dengan COVID-19 artinya kita beradaptasi. Hal-hal yang dulu nggak normal sekarang menjadi normal, seperti sering-sering cuci tangan, memakai masker kemana-mana, menghindari jarak, menjaga jarak. Semoga COVID-19 ini segera berlalu. It will be past, segalanya akan berlalu. Maka kita bisa mewarnai Waisak kali ini di tengah COVID-19 dengan berdamai dengan keadaan. Kesabaran adalah cara melatih diri yang baik. Segalanya akan berlalu. Mari kita tetap menjaga jarak, memakai masker bila keluar rumah, menghindari kerumunan, sering mencuci tangan, menjaga kesehatan diri dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, berpikir positif, menjaga imunitas tubuh kita, jangan paranoid yang berlebihan, tetap bersyukur dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Mari kita kembangkan hati welas asih dengan sedikit demi sedikit kita belajar vegetarian. Karena Lao-Tzu mengatakan bagi kita yang sudah bervegetarian, daya tahan atau imun tubuh kita lebih kuat dari yang tidak bervegetarian dan tidak mudah terjangkit COVID. Akhir kata, kepada para saudara-saudara sedharma, selamat menyambut Hari Waisak 2021. Semoga Dharma kita dapat saling
terus berbagi dalam Dharma ini. Kocencien, saya rasa penyampaian cukup sampai di sini. Bila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon pengampunan Tuhan Yang Maha Esa dan para Buddha para suci mengampuni dan Kocencien dapat memakluminya. Xie Kocencien Tachia, selamat malam semua. Wan An. Xie. Terima kasih Yoyo. Terima kasih Yoyo. Terima kasih semuanya. Yes, Aldi. Silakan meeting. Silakan. Recording stop.